Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang, dimanapun mereka berada, sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan, pasti ada tujuan mengapa pesan tersebut dikirimkan, kemudian diterima oleh orang yang ada di lembaga tersebut. Fungsi utama dari pesan dalam organisasi menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Kahn dan Cates. Kahn dan Cates menjelaskan bahwa ada 4 fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi itu terkait dengan yang pertama yaitu produksi, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga fungsi pesan itu terkait dengan penerimaan, dan yang keempat pengelolaan organisasi. Pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Reading ada 3 alasan pengiriman pesan, yaitu yang pertama untuk pelaksanaan tugas, yang kedua untuk pemeliharaan, dan yang ketiga untuk manusia. Menurut Thayer, ada 5 fungsi pengiriman pesan. Yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua informasi dan pesan yang disampaikan itu tujuannya untuk membujuk seseorang, membujuk salah satu lembaga, membujuk satu bagian, atau untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah, dan yang keempat berfungsi memberikan instruksi, dan yang kelima mengintegrasikan organisasi. Pendapat ahli yang keempat yaitu menurut Greenbaum. Greenbaum menjelaskan ada 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim dalam organisasi. Di antaranya yang pertama untuk mengatur segala sesuatu termasuk mengatur perilaku, pekerjaan, pola yang terjadi dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan, bahwa melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui itu bisa dilakukan. Yang ketiga, integrasi, yaitu bahwa organisasi itu adalah bagian yang terpisah, artinya mereka melakukan bagian-bagiannya masing-masing. Yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari macam-macam pendapat tadi, terdapat kecenderungan kesamaan tujuan atau fungsi dari pesan walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Ada 4 fungsi dari pesan, diantaranya yang pertama yaitu pesan tugas. Maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh manajemen yang ada di lembaga perusahaan untuk kemudian disebarkan dalam bentuk pesan tugas. Pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Jadi kejelasan informasi akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu pesan pemeliharaan, yaitu pesan-pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal. Pesan pemeliharaan berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi di antara manusia-manusia atau SDM-SDM yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga, fungsi kemanusiaan. Pesan ini langsung diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan, budaya, dan pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban mereka. Artinya yang membuat sebuah lembaga hidup atau bertahan itu adalah kinerja dari orang-orang yang ada di dalamnya. Fungsi pesan ini terkait dengan kemanusiaannya, artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan melalui aturan-aturan main yang sudah dikembangkan. Yang keempat, pesan pembaharuan. Pesan ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Pembahasan yang kedua yaitu jaringan komunikasi formal. Jadi dalam organisasi sebenarnya dalam sebuah lembaga perusahaan, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau secara horizontal.
Jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi jaringan komunikasi formal dan informal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang ada dalam organisasi. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, ada yang selevel atau horizontal, atau ada pesannya arusnya itu diagonal. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu downward communication atau komunikasi kepada bawahan. Komunikasi ke bawahan menunjukkan arus pesan yang mengalir dari pimpinan kepada bawahannya. Kebanyakan komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah, dan tugas atau perintah yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan pemeliharaan. Ada pendapat yaitu menurut Lewis, untuk menyampaikan tujuan untuk merubah sikap, membentuk pendapat, merubah pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah. Bentuk dari downward communication ini dapat diklasifikasikan atas 5 tipe. Yang pertama, instruksi tugas. Artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Instruksi-instruksi tugas yang dapat langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana, di mana menghendaki keterampilan dan pengalaman yang minimal karena instruksinya biasanya cepat. Yang kedua, rasional pekerjaan adalah pesan yang menjelaskan tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Artinya ada kejelasan, ada rasional masuk akal, dan instruksi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ideologi pesan. Mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan dari pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme dari anggota organisasi guna untuk mendapatkan loyalitas, moralitas, dan motivasi dalam bekerja. Dan yang keempat, informasi pesan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan dengan praktik organisasi, peraturan-peraturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Yang kelima yaitu balikan. Balikan adalah pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaannya. Perlu diingat satu hal, bahwa semua bentuk komunikasi dari atas ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena pesan itu bergerak melalui tingkat hierarkinya masing-masing. Yang kedua, kita bahas yaitu upward communication atau komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah memberikan balikan, saran, dan masukan yang membangun untuk organisasi tersebut. Fungsi komunikasi ke atas menurut Goldhaber menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya atau organisasinya. Apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas mengatakan bahwa supervisor dan pemimpin haruslah mendapat informasi dari bawahannya mengenai hal-hal berikut, seperti yang pertama, apa yang dilakukan bawahan, yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan, dan yang ketiga, menawarkan saran atau ide tujuan untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan karyawan mengenai pekerjaannya, teman kerjanya, dan organisasinya.
dan inilah yang menjadi kekuatan bagi pemimpin. Dalam menyusun program komunikasi ke atas, pada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan, dan prinsip tersebut menurut Planty dan Max Havre ada 7 prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama, bahwa program komunikasi ke atas efektif harus direncanakan dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga, program komunikasi ke atas yang efektif menggunakan saluran rutin. Dan yang keempat, program komunikasi ke atas efektif menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima, program komunikasi ke atas efektif memerlukan pendengar objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas memerlukan pengambilan respon terhadap tindakan. Dan yang ketujuh, program komunikasi ke atas efektif menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk memajukan arus informasi. Selanjutnya, jaringan komunikasi formal yang ketiga adalah horizontal communication atau komunikasi horizontal, yaitu pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Seperti karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, kepala bagian dengan kepala bagian. Dan nanti ada diagonal kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan di bagian B. Dan itu boleh-boleh saja terjadi, dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi pemecahan masalah, penyelesaian, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.